Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu akad yang biasa diaplikasikan dalam perbankan syariah maupun lembaga keuangan syariah lainnya, yaitu tentang konsep dan aplikasi murabahah. Yang pertama yaitu, apa itu murabahah? Murabahah menurut bahasa berasal dari kata robaha yurobihu murabahatan. Maknanya yaitu keuntungan, profit, laba. Nah, dari pengertian etimologi ini kita bisa tahu bahwa murabahah ini berdasarkan namanya merupakan transaksi jual beli yang mengharapkan keuntungan atau profit. Sedangkan menurut istilah murabahah yaitu akad jual beli dengan harga yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli, yang dimana sebelumnya penjual telah menjelaskan dengan sebenarnya berapa harga perolehan barang dan berapa keuntungan yang diperolehnya. Nah, timbul pertanyaan, apa bedanya transaksi jual beli pada umumnya dan akad murabahah ini yang sama-sama menguntungkan, yang sama-sama menginginkan keuntungan atau profit. Nah, bedanya yaitu akad murabahah ini sebelumnya penjual telah menjelaskan kepada si pembeli tentang berapa modal yang dikeluarkan dan berapa keuntungan yang ingin didapatkan oleh penjual tersebut. Komplikasi hukum ekonomi syariah menyatakan bahwa murabahah ini merupakan pembiayaan yang saling menguntungkan yang dilakukan oleh sahibul mal dan pihak yang membutuhkan dengan cara transaksi jual beli, di mana sahibul mal sebelumnya telah memberitahukan berapa harga pengadaan barang dan harga jual yang di dalamnya terdapat laba atau keuntungan bagi sahibul mal, dan mekanisme pembayarannya ini dapat dilakukan secara tunai maupun secara angsur. Imam Nawawi mengatakan bahwa murabahah ini sah jika apabila seorang ingin membeli suatu barang dengan 100 dirham dan berkata, dan aku menjual barang ini dengan mengambil keuntungan 1 dirham di dalam setiap 10 dirham. Contoh dari akad murabahah ini misalnya, saya membeli jilbab ini dengan harga 85.000. Kemudian ada orang yang ingin membeli jilbab tersebut. Kemudian saya akan menjelaskan secara spesifik kepada pembeli bahwa jilbab ini saya membelinya dengan harga 85.000 karena saya ingin mendapatkan keuntungan atau profit dari jilbab ini. Saya akan menjualnya kepadamu dengan harga 90.000. Kemudian pembeli tersebut setuju untuk membeli jilbab ini, maka akad jual beli semacam ini dibolehkan dalam Islam. Sebab yang kedua yaitu apa dasar hukum murabahah? Sebenarnya dasar hukum murabahah ini tidak ada ayat yang menjelaskan secara spesifik tentang akad murabahah ini. Tetapi akad murabahah ini termasuk dalam transaksi jual beli
atau al-ba'i, maka sama halnya dengan akad salam dan istisna, akad murabahah ini juga merujuk pada Quran surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi wa halallahu bai'ah wa harramar riba, yang terjemahannya yaitu Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Sebab yang selanjutnya yaitu rukun dan syarat murabahah. Yang pertama, rukun murabahah. Rukun murabahah ini ada 5, yaitu ada penjual, ada pembeli, ada barang yang diperjualkan, ada harga, dan adanya ijab dan kabul. Adapun syarat murabahah yang pertama yaitu pihak yang berakad harus cakap umum, cakap hukum, di mana tidak diperbolehkannya yang melakukan akad ini merupakan anak di bawah umur atau pihak yang berakad harus balik, berakal, dan tidak dalam keadaan mabuk. Syarat yang kedua yaitu barang tersebut harus halal, di mana harus jelas ukurannya, jelas jenisnya, dan jumlah dari barang tersebut. Syarat yang ketiga yaitu harga barang tersebut harus disebutkan dengan spesifik, serta mekanisme pembayarannya juga harus jelas, baik itu diansur maupun dibayar secara tunai atau cash. Yang keempat yaitu pihak yang berakad harus dijelaskan dengan menyebutkan pihak-pihak yang berakad, siapa saja pihak-pihak yang berakad. Selanjutnya sebab yang keempat yaitu murabahah dengan permintaan pembeli. Murabahah dengan permintaan pembeli ini merupakan akad, misalnya ada dua pihak yang ingin melakukan transaksi jual beli, kemudian pihak pertama mengajukan permintaan kepada pihak kedua untuk membelikan suatu barang. kemudian memberikan keuntungan kepada pihak kedua. Murabahah semacam ini dibagi menjadi 2, yaitu murabahah dengan perjanjian mengikat dan murabahah dengan perjanjian tanpa mengikat. Yang pertama yaitu murabahah dengan perjanjian mengikat. Misalnya itu ada dua belah pihak, di mana pihak pertama mengajukan permohonan kepada pihak kedua untuk membelikan sesuatu. Kemudian pihak pertama harus membeli barang tersebut dan memberikan keuntungan terhadap barang yang dibelinya. Murabahah semacam ini, ulama mutatahhirin mengharamkan jual beli semacam ini karena pihak pertama harus, karena adanya perjanjian mengikat yang mengharuskan pihak pertama untuk membeli barang tersebut. Adapun pendapat ulama lainnya yang menghalalkan jual beli semacam ini ketika yang berpendapat bahwa kebutuhan manusia saat ini membutuhkan hukum yang fleksibel, di mana jika pembelian suatu barang ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka transaksi ini dibolehkan meskipun barang yang ingin dibeli tersebut belum ada di tangan si penjual atau bank. Akad seperti ini juga berlaku dalam akad istisna dan as-salam. Namun Khalid bin Ali Musyaikh menyatakan bahwa
pendapat yang paling kuat yaitu tentang haramnya murabahah dengan perjanjian mengikat ini. Selanjutnya yaitu murabahah yang kedua yaitu murabahah tanpa perjanjian mengikat. Murabahah ini diperbolehkan dalam hukum ekonomi Islam, yaitu di mana ada dua belah pihak yang di mana pihak pertama meminta untuk membelikan suatu barang tanpa adanya perjanjian yang mengikat. Kemudian pihak pertama memberikan keuntungan kepada pihak kedua. Baiklah, itulah yang sempat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.